dengan hal-hal yang baik dan positif. Nah, dan penghancur hal-hal yang buruk dan negatif. Fitrah itu. Jadi kalau kita udah mengenal fitrah kita itu, berarti yang baik, yang positif itu nanti akan muncul pada Oh. diri kita. Sedangkan yang buruk-buruk itu hancur. Nah, karena fitrah ini diciptakan sebelum Allah menciptakan yang sebelum Allah menciptakan ibadah, sebelum Allah menciptakan sholat, sebelum Allah menciptakan haji. Nah, gitu kan. Jadi fitrah manusia ini sudah ada dari Nabi Adam. Untuk tunduk pada Allah. Ya, untuk tunduk pada Allah. Ya, dia itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah, jadi sifat dari fitrah itu adalah untuk memunculkan semua yang baik-baik dan menghancurkan semua yang buruk-buruk. Termasuk kita menarik semesta itu loh, Pak. Iya. Jadi apa yang kita pikirkan bisa jadi kenyataan ya, Pak. Insya Allah. Tapi yang positif. Yang positifnya. Yang positif yang disebut dengan yang halal. Kalau yang haram hancur. Iya, Pak. Sebelumnya saya ada kepikiran buat bikin alat batik baru ya, yang sebelumnya saya nggak tahu nih bakal belinya dari uang apa, segala macamnya saya nggak tahu. Pas kerja di Jakarta saya kira itu hasilnya bisa buat beli alat-alat itu. Setelah saya dipecat, alhamdulillahnya malah kebeli, Pak, gitu loh, dari hasil ngumpulin hasil jualan tiap harinya gitu loh, Pak. Nah, beli alatnya berapa? Beli alatnya sih ya sekitar 2 jutaan sih, Pak. Berapa? 2 jutaan. Ya waktu itu ya masih berat, Pak, waktu sebelum kerja di Jakarta, dan sekarang saya balik ke Brebes tuh ya karena ya saya harus lanjutin hidup ya, saya harus jualan lebih lebih giat lagi ya. Saya ngumpulin tiap untungnya ya buat beli alat itu. Setelah kebeli, alhamdulillah kebeli, Pak. Saya bingung, Pak, saya bingung harus ngapain lagi gitu loh, Pak, buat ngembangin usaha biar larisin lagi usaha saya. Akhirnya saya ya mau nggak mau harus kerja sama orang lagi, Pak. Iya, udah benar itu. Nanti gitu aja. Jadi nanti masalah kerja terserah mau nanti di PNS, mau nanti di swasta, mau petani, nelayan dan sebagainya. Allah nggak melihat itu, enggak. Iya, Pak. Jadi aku tidak melihat lahirmu, tetapi aku melihat batinmu. Iya, Pak. Jadi nanti sekaya apapun juga Allah nggak ngaruh ke kita, semiskin apapun juga nggak ngaruh. Jadi yang membuat kita nanti bahagia adalah kita mengenal batin kita, yang di situ berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi bahagia kita, sehat kita, mulia kita ada di situ. Kemudian nanti insya Allah orang mau cari bahagia dengan kaya, nggak ketemu, dengan miskin apalagi, kan begitu. Karena bahagia nggak ditaruh pada harta kita, pada rumah kita, enggak, pada uang pangkat, nggak ada urusan itu. Makanya kaya itu disebut dengan pengasih. Sifat pengasihnya itu ke orang nggak beragama aja dikasih gitu kan. Nah, jadi di sini yang disebut dengan fitrah tadi adalah penyayang, cinta. Nah, jadi nanti orang yang dikasih belum tentu disayang. Iya, Pak. Atau dicinta. Jadi kita mencari nanti cinta Allah dulu, ridho Allah itu dulu, di situ sehat kita, bahagia kita. Insya Allah nanti dengan apa yang dikasih, nah baru nanti kita bisa bahagia, karena bahagia itu bukan di pengasihnya, di penyayangnya. Iya, Pak. Nah, jadi nanti sesudah kita temukan yang disebut dengan cinta Allah ataupun kasih sayang Allah